Oke semuanya, jadi kali ini telah usai cara pemasukannya. Udah tak masukin dari kawat primer dan kawat sekunder, udah tak masukin semuanya. Dan di sini kita akan memasang pembatas mika biar nggak bersinggungan antara kawat primer dan kawat sekunder. Pokoknya seperti itulah ya. Dan oke, langkah selanjutnya kita akan menali seperti inilah ya. Kita tali menggunakan benang nilon lah ya. Kita gunain benang nilon Anda dapat cari di toko bangunan, banyak sekali di toko bangunan, silahkan cari. Dan aku gunain pipa kawat tembaga yang tak bentuk seperti yang ada di video seperti ini, kemudian tak tali. Pokoknya seperti itu proses penaliannya. Untuk proses penjahitannya nggak perlu seperti kayak pabrikan, nggak perlu. Yang penting tuh kita dapat rapetnya, kita dapat kencangnya, pokoknya seperti itu, agar ketika nanti pompa air bekerja beroperasi kan tuh timbul getaran tuh ya. Meminimalisir getaran kan kita harus pampatkan, rapetkan, kita rapikan juga agar nggak nyangkut bodi dan lain sebagainya. Kan kadang kalau kita gulung tuh kawat satu helai dua helai tuh ada yang nyangkut bodi, ada yang nyangkut keren, macam-macam lah ya. Jadi kita tata semuanya agar menjadi satu kesatuan seperti itu, agar nggak goyang, agar nggak kendor. Dan nanti pun setelah ini juga kita wajib ngelapis lem ya, agar nggak timbul getaran yang berlebih pada saat pompa dinyalakan. Oke, seperti itulah ya, pada saat pompa beroperasi maksud saya. Oke, lanjut, kita tarik dulu untuk kawatnya, mika semuanya. Dan kali ini kita akan lanjut. Ya, di sini banyak nih kawatnya, banyak sekali kawatnya ya. Jadi untuk kawat yang ini setengah, ini aku nyambung kawat yang setengah sekunder. Kenapa tak sambung? Karena aku pakai yang putus. Pokoknya ininya kemarin aku ada kawatnya tuh dapat setengah sekunder habis, terus aku beli dapat setengah sekundernya lagi. Jadi penyambungannya di sini output dari setengah sekunder itu kita sambung menjadi satu. Pokoknya seperti itulah ya.
Oke, kita sambung terlebih dahulu untuk perkawatannya antara setengah sekunder dan setengah sekunder. Dan langkah selanjutnya kita akan memasang fuse seperti ini ya, fuse thermal protect persisnya, yaitu alat ini difungsikan sebagai pengaman panas untuk pompa air. Ya nggak pompa air aja sih, ini bisa kita operasikan di seluruh perangkat yang berhubungan dengan panas, pokoknya seperti itu. Mungkin bisa Anda pasangkan di dinamo, bisa Anda pasangkan di tungku atau apa yang ketika suhunya udah mencapai dia akan memutus tegangan yang masuk juga bisa, atau bisa dipasang juga di water heater dan lain sebagainya, banyak sih. Jadi bisa Anda sinkronkan di mana aja. Dan ini adalah fuse bekas lah ya, aku nggak pakai baru. Ini fuse bekas dari pompa air yang terbakar ini, aku kupas-kupas seperti ini, dan kemudian akan aku pasang di bagian kawat awal masuk primer dan awal masuk sekunder. Itu kita hubungkan, dan seperti ini contohnya ya. Kita ukur dulu seberapa keperluan kawatnya, kemudian kita potong, dan setelah kita potong kita kerik ya, kita kupas lah seperti itu pokoknya. Kita kupas, kemudian kita lilitkan pada bagian fuse tadi, pokoknya seperti itu, dan kita pasang terlebih dahulu yang bagian sini ya. Dan oke, kali ini kita akan memasang bagian tadi kan yang awal primer dan awal sekunder, itu kita sambungkan ke fuse itu sebagai kamennya. Nah, yang ini adalah kabel yang berwarna merah, itu adalah output dari yang primer. Output dari yang primer itu kita akan fungsikan sebagai runningnya. Running itu adalah kabel yang terhubung ke kapasitor dan listrik, pokoknya seperti itulah ya. Dan oke, kita sambung dulu, dan yang terakhir atau kawat output yang sekunder itu akan kita sambungkan ke kabel yang berwarna abu-abu, itu kita fungsikan sebagai kabel starting, pokoknya seperti itu. Kabel starting yaitu kabel yang terhubung pada bagian apa itu kapasitor saja, pokoknya seperti itulah ya. Dan oke, lanjut. Ini adalah bagian kabel dari kawat yang starting, kita hubungkan di sini. Kemudian nanti akan kita pasang atau kita lapisi isolasi biasa yang hitam itu, kemudian kita lapisi selongsong kabel, selongsong kawat biar lebih kenceng, biar lebih safety, pokoknya seperti itu. Ini kita lapisi dulu, kita lapisi isolasi, kita lapisi selongsong, kemudian akan kita tali, kita lapisi
apa itu namanya, mika pembatas, kemudian kita tali. Oke, lanjut. Kita akan memasang mika pembatas antara kawat primer dan kawat sekunder lah ya. Dan oke, kita pasang mikanya, pembatasnya, kemudian kita tali. Setelah kita tali, setelah kita rapikan, kita akan langsung mengelem, melumuri lem. Intinya mengelem lah ya pokoknya. Intinya kita lem semuanya agar lebih kenceng, kemudian kita antar ke konsumen. Dan jangan lupa kita tes dulu berapa hambatannya yang bekerja. Kalau udah bagus, udah oke, dah kita antar. Itu pasti muter, pasti aman ya, pokoknya seperti itulah ya.
Oke, dan udah tertali rapi, udah bagus, udah oke. Di sini aku gunain selak back, bukan selak yang kayak biasanya. Biasanya aku gunain selak atake, tapi berhubung di sini adanya back, ya nggak apa-apa lah ya. Dan aku cara ngelemnya seperti ini. Aku ada botol metil, tahu kan metil, buat ngisi pembersih pipa kulkas itu. Tak tuangkan di sini, kemudian tak taburkan di kawat-kawatnya. Pokoknya seperti inilah ya, agar semua rapi, agar semua kenceng. Dan oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Dan apabila Anda ingin membeli kawatnya, Anda ingin membeli selaknya dan lain sebagainya, telah tak sediakan link di deskripsi di bawah ini. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.